Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah untuk kajian kita pada malam hari ini kita masih mengkaji tentang rumusan paham agama di dalam Muhammadiyah sebagaimana yang ada dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5, yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan Mahuddin, apa yang disebut agama dalam pandangan Muhammadiyah. Tapi secara khusus kita akan melihat tentang prinsip yang disebut sebagai prinsip at-taisir. At-taisir itu kemudahan dalam beragama. Maksudnya kita akan melihat sejauh mana prinsip kemudahan dalam beragama ini dirumuskan dalam paham keagamaan di dalam Muhammadiyah. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita kaji di minggu yang lalu, bahwasanya Muhammadiyah sejak tahun 1930-an itu sudah mengedarkan tentang 5 pertanyaan. Tentang apa? 5 pertanyaan. Secara khusus 5 pertanyaan itu dipublish di Suara Muhammadiyah tahun 1938. Muhammadiyah ingin memperdalam dan mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan dari 5 pertanyaan. Yang pertama, mahuddin, apa yang disebut agama. Kemudian yang kedua, mahiyad dunya, apa yang disebut dunia. Yang ketiga, mahiyal ibadah, apa yang disebut ibadah. Kemudian yang keempat, mahuwas sabilullah, apa yang disebut sabilullah. Yang kelima, mahuwal qiyas, apa yang disebut qiyas. Jadi agama, dunia, ibadah, sabilullah dan qiyas, inilah yang disebut masalah 5 atau masail al-khams yang ada di dalam Muhammadiyah. Semua pemahaman keagamaan Muhammadiyah itu harus dilandasi 5 masalah ini, sehingga 5 masalah ini menjadi paradigma pemikiran keagamaan yang ada di Muhammadiyah. Setelah Khutbistur itu pengurus besar ya, sekarang menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, itu mendapatkan jawaban dari berbagai alim ulama terhadap 5 pertanyaan tadi. Kemudian Khutbistur Muhammadiyah mengamanatkan kepada Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur itu seorang tokoh yang penting dalam sejarah ketarjian yang ada di Muhammadiyah, dan beliau juga disebut oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan sebagai Bapak Sapu Kawate Surabaya, menunjukkan orang yang memiliki pengaruh secara massa dan keilmuan di daerah apa? Surabaya. Dan beliau ini yang menggagas berdirinya Majelis Tarjih di Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur diamanatkan supaya menyeleksi dari jawaban-jawaban alim ulama itu yang berkaitan dengan 5 pertanyaan tadi. Kemudian jawaban yang dipilih dipublish oleh Hot Komite Kongres Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1942, Pak, sebagaimana dalam layar itu ya. Ketika bicara tentang prinsip kemudahan tadi, Pak, kenapa kok Muhammadiyah penting menanyakan tentang prinsip kemudahan di dalam beragama? Karena sebagaimana dalam 12 langkah Muhammadiyah, Pak, 12 langkah Muhammadiyah itu sebenarnya lahir dari pengajian malam Selasa, Pak. Jadi Mas Mansur
ketika pindah ke Yogyakarta itu membuat kajian, Pak. Kajiannya yang disebut kajian malam Selasa. Dan di situ Mas Mansur memunculkan atau melahirkan sebuah gagasan yang menjadi ideologi Muhammadiyah yang disebut apa? 12 langkah Muhammadiyah 1938-1940. Di antara isinya pasal yang kedua itu berkaitan dengan memperluas paham agama. Berarti pemahaman tentang keagamaan di Muhammadiyah itu harus diperdalam. Dan secara khusus yang berkaitan dengan topik kita, ada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang berbicara bahwasanya syariat itu mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kamu di dalam agama itu kesukaran. Artinya dalam beragama ada apa? Kemudahan. Kemudian hadis Nabi, Pak. Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Jadi orang beragama itu kata Nabi apa? Disuruh mempermudah. Tidak boleh agama malah mempersulit. Wa basyiru wala tunafiru. Nah ini yang paling penting, Pak. Dakwah kita dalam beragama itu dakwah yang menggembirakan. Jadi orang belajar agama itu justru bukan malah ketakutan, Pak, tapi malah apa? Gembira gitu. Karena inti dari ajaran Islam itu membawa kegembiraan, malah bukan apa? Membikin orang lari. Dari dalil ini, Pak, baik dari dalil Al-Quran maupun dalil As-Sunnah, ketika Muhammadiyah menanyakan tentang ma huwa din, sebenarnya pertanyaan ma huwa din itu juga Muhammadiyah ingin mendapatkan jawaban, Pak. Ini kalau kita lihat ya di footnote atau catatan kakinya ya. Demikian pula yang dapat mengertikan pada kita bahwa tiada ada kesempatan dalamnya, serta yang dapat menunjukkan luas, mudah dan kemurahannya. Ini bahasa Indonesia sebelum IYD, Pak, masih agak susah untuk dipahami. Tapi intinya Muhammadiyah ingin mendapatkan jawaban bahwasanya dalam memahami agama itu ada apa? Unsur kemudahan. Maka jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur ketika itu yang disebut agama itu ma wada'ahu Allahu fi kitabil hakim wa sunnati nabi as-sahihah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya as-sahihah. Ini bicara tentang apa? Sumber ajaran agama. Berarti sumber ajaran agama itu Al-Quran dan sunnah sahihah. Kemudian isi agama minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Ini yang sudah kita kemarin kaji ya. Tujuan agama limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Inti dari ajaran syariat tadi, Pak, yang berupa perintah, larangan dan petunjuk itu wudhi'at li tausi'ah, dibuat untuk memperluas, wa taisir dan mempermudah, la lil haraj, tidak mempersempit, wa ta'sir dan menyukarkan, Pak. Dan kemudian jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur tadi dibawa ke Muktamar Khususi Tarjih tahun 1954-1955. Di sana ada sedikit revisi ya. Definisi agama itu menjadi ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bi as-sunnatu as-sahihah. Ini intinya sama dengan
definisi yang pertama sebagaimana yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur, meskipun ada perbedaan sedikit redaksinya Pak. Secara redaksional ada sedikit apa? Perbedaan. Minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isi agama perintah, larangan dan petunjuk. Tujuan agama kalau dalam jawaban Kiai Haji Mas Mansur tadi, limaslahatil bashar, untuk kemaslahatan manusia, menjadi lisolahil ibad, gitu. Karena intinya meskipun Islam itu membawa kemaslahatan Pak untuk semua alam semesta, bama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi konteks akhirat ukhrawi itu yang selamat tidak semua manusia, yang selamat hanya ibadullah. Makanya dirubah dari limaslahatil bashar, artinya Islam itu di konteks keduniaan membawa kemaslahatan tidak hanya untuk umat Islam tapi untuk umat-umat yang lain juga. Tapi kalau konteks akhirat yang selamat ya hanya Islam itu. Makanya dari bashar menjadi ibad, lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Hanya saja di rumusan paham agama kita di Muhammadiyah sekarang, prinsip kemudahan dan prinsip bahwasanya Islam itu memperluas tidak mempersempit itu tidak dimunculkan lagi Pak, atau direvisi. Padahal ini penting, karena intinya syariat itu membawa kemudahan. Makanya dalam fikih ada rukhsah. Rukhsah itu apa? Dispensasi atau keringanan. Ketika jenengan nggak bisa sholat dengan berdiri Pak, karena sholat wajib itu wajib berdiri. Ketika sakit Rasulullah mensarankan apa? Duduk. Ketika tidak bisa duduk, berbaring kan. Sholli qa'iman fa illam tastati apa? Fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin gitu. Kemudian ketika orang di bulan Ramadan Pak sakit, maka boleh berbuka, musafir boleh berbuka. Ini kan contoh-contoh kemudahan dalam agama. Nah, sehingga prinsip syariah yang berkaitan dengan tausiah, memperluas, dan at-taisir, mempermudah, ini penting untuk kita dalami Pak. Sehingga kalau kita simpulkan ya, prinsip syariat Islam itu sebagaimana rumusan paham agama Muhammadiyah, dalam Muhammadiyah syariat itu prinsipnya memperluas, artinya apa? Tidak mempersempit, mempermudah, tidak mempersulit gitu. Dan prinsip kemudahan ini menjadi salah satu dari 5 kaidah induk dalam fikih Pak. Kalau kita belajar qawaid fikih itu ada 5 kaidah induk yang memayungi kaidah-kaidah yang lain. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu biniat. Makanya niat itu menjadi penting dalam kajian apa Pak? Syariat gitu. Misalnya jenengan, ada orang yang menghutangi jenengan, ketika jenengan membayar itu niatnya apa? Hanya ingin membayar hutang lebih baik atau karena ada sudah kesepakatan Pak? Kalau ada kesepakatan berarti menjadi riba. Misalnya hutang uang 100.000 dikembalikan 110. Kalau itu kesepakatan dari awal, itu namanya apa? Riba. Namanya apa? Riba. Tapi kalau jenengan berhutang 100.000 kemudian jenengan tambahi sukarela, itu tidak riba. Yang bisa menentukan apa? Niatnya atau akadnya. Kemudian kaidah yang kedua, al yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa ditiadakan oleh keraguan. Makanya kalau jenengan Allahu Akbar, kok saya ragu yo, tadi sudah kentut atau belum? Itu penting Pak. Yang jenengan yakin yang apa kan? Hadas atau
suci kan itu. Sehingga tadi ada kaidah apa, al yakinu la yuzalu bisak. Kemudian yang ketiga, al masyaqqatu tajlibu taisir. Kesukaran itu membawa kemudahan. Ini yang kita nanti akan perdalam, Pak. Intinya di dalam Islam, ketika kita tidak bisa mempraktekkan agama, pasti ada apa, Pak? Kemudahan gitu. Kemudahan gitu. Orang yang kelaparan di hutan, Pak, ini contoh saja, tidak dapat sesuatu yang dimakan, maka sesuatu yang haram menjadi halal itu. Daging babi itu kalau kita berada di hutan tidak ada makanan yang lain selain daging babi menjadi apa? Halal. Itu al-masyaqqatu tajlibu apa? At-taisir. Kemudian ad-dharar yuzal. Yang keempat, Pak, semua yang membawa kerusakan itu pasti dihilangkan. Sehingga apapun yang membawa dampak negatif dalam Islam tentu tidak boleh, Pak. Kenapa kok minuman keras haram? Karena membawa kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan akal. Syariat ingin memproteksi akal. Zina kenapa nggak boleh? Karena zina itu akan membawa kerusakan pada nasab. Nah, syariat ingin memproteksi nasab itu harus dijaga. Yang kelima, al-adah muhakkamah. Adat, tradisi itu bisa dijadikan apa? Sumber hukum. Maka sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat, maka kita boleh berpegang pada apa, Pak? Adat atau budaya. Tapi kalau sudah ada aturan syariat, maka kembali pada syariat. Tapi ketika syariat tidak bicara, itu syariat intinya mendukung adat, Pak. Nah, sehingga kaidah tentang prinsip kemudahan ini, Pak, penting untuk kita apa? Dalami. Yaitu kaidahnya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran itu membawa apa? Kemudahan. Secara historitas, Majelis Syarji itu menggunakan kaidah ini, Pak. Pertama kali ketika membahas tentang hukum KB. KB itu apa? Keluarga berencana. Ini di masa Presiden Soeharto, Pak. Dulu semboyannya apa? 2 anak cukup, Pak. Semakin banyak anak semakin banyak apa, Pak? Rezeki, betul atau enggak, Pak? Tapi kalau anaknya terlalu banyak, Pak, misalnya tiap tahun punya ekonomi nggak mapan, Pak, kira-kira semakin membawa rezeki atau semakin membawa kesulitan, Pak? Misalnya seorang yang ekonominya tidak mapan, Pak, istrinya tiap tahun apa? Melahirkan anak gitu. Karena tidak mengikuti KB gitu. Kira-kira rezekinya semakin banyak atau semakin merepotkan? Jawabannya gimana, Pak? Banyak anak banyak rezeki itu kalau ekonominya mapan, ya, Pak, insya Allah. Tapi kalau ekonominya tidak mapan, itu kira-kira membawa kerepotan atau tidak? Membawa kerepotan. Tapi inti pernikahan itu apa, Pak? Menghasilkan keturunan. Nabi bilang apa? Tazawwadu al-walud al-wadud. Tazawwadu, nikailah kamu al-walud, wanita yang banyak anak, Pak. Itu al-walud, ya, suka melahirkan. Kalau pitik namanya apa, Pak? Reden, ya. Itu anaknya akeh, Pak. Al-wadud yang banyak cinta, Pak. Berarti kalau wanita semakin apa, Pak? Semakin subur, bisa memberikan banyak keturunan, semakin apa, Pak? Baik. Al-wadud yang mencintai. Nabi menjelaskan kenapa wanita yang punya anak banyak itu malah dianjurkan, Pak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal
kiamah, karena saya akan bangga kalau umat saya banyak di hari kiamat. Menunjukkan dakwahnya Nabi berhasil, Pak. Semakin Nabi memiliki banyak umat kan semakin membanggakan. Inti pernikahan memperoleh anak sebanyak-banyaknya. Tapi ketika memperoleh anak sebanyak-banyaknya, Pak, justru mendapatkan kesukaran karena tidak bisa menafkahi anak itu. Nafkahi istri satu saja, Pak, itu kerepotan ya. Apalagi ditambah anaknya yang cukup banyak. Nabi bersabda apa, Pak? Al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-dha'if. Mukmin yang kuat secara ekonomi, secara intelektual itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan kalau orang semakin miskin, Pak, meskipun hadis ini dipakai, Pak, oleh majelis tarjih, tapi status hadis ini diperdebatkan ya. Ka'adal faqru ayakuna kufron. Ada yang mengatakan hadis ini mauquf, berhenti pada Ali ibn Abi Thalib. Kefakiran itu akan membawa apa, Pak? Kekufuran itu. Makanya orang yang paling tidak beruntung itu, Pak, kalau orang itu miskin terus kedunyan, Pak. Miskin terus apa? Kedunyan. Itu orang yang tidak paling beruntung, Pak. Kenapa? Di dunia dia tidak sukses, di akhirat juga tidak sukses. Orang fakir yang kedunyan, diajak ngaji sibuk apa, Pak? Sibuk kerja, sibuk terus, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah mendatangi majelis taklim. Yang dipikir apa? Uang terus. Tapi meskipun yang dipikir uang, dia tidak sukses. Sukses tetap apa? Tetap miskin. Kalau orang semacam itu di dunia sukses atau enggak, Pak? Beruntung atau enggak? Dapat dunia atau tidak? Tidak. Nasib dia di akhirat bagaimana? Wong nggak pernah ke masjid, mungkin sholat terabaikan, terus apa lagi, Pak? Majelis salim nggak pernah didatangi. Sudah di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Kan mending, Pak, meskipun ini jelek juga, ini contoh saja, mending ditakdir kaya di dunia meskipun di akhirat apa? Tidak sukses, tapi ya tetap jelek, Pak. Tapi kalau kita bandingkan tadi dua orang yang dunianya dia pikirannya keduniaan, tapi dia tidak apa? Tidak sukses. Itu kan dua-duanya tidak dapat. Nah, sehingga di sini, Pak, majelis tarjih mempertimbangkan betul esensi dari pernikahan itu apa? Memperbanyak keturunan. Tapi kalau semakin orang punya anak, semakin dia tidak menafkahi, tidak bisa menafkahi, akan membawa kesulitan untuk bagi dirinya dan kesulitan untuk keluarganya. Sehingga boleh atau tidak melakukan KB, penjaraan apa, Pak? Kehamilan, sehingga mempunyai anak itu tidak setiap tahun, tapi bisa di planning, ada jangka gitu. Itu boleh atau tidak? Tapi jawaban majelis tarjih, Pak, ketika itu kalau melakukan sterilisasi, Pak. Sterilisasi itu apa? Pengetokan atau pengguntingan alat kelamin itu melalui apa? Operasi. Ada vasektomi, ada tubektomi. Untuk perempuan atau untuk laki? Kalau alat kelaminnya diketok, dipotong melalui operasi, itu hukumnya halal atau haram, Pak? Halal atau haram? Haram, Pak. Kenapa kok haram? Karena apa? Memotong alat kelamin yang menjadi apa, Pak? Esensi dari pernikahan, yaitu melahirkan anak. Tapi kalau hanya menjarangkan tetap punya anak, tetapi
bisa diprogram, ada jarak waktu. Maka yang semacam itu dalam putusan tarjih kita di Sidoarjo 1968 Pak, itu diperbolehkan. Kenapa kok diperbolehkan? Karena di antara prinsipnya atau alasannya itu prinsip apa? Kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul apa? Usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki apa? Kesulitan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Allah tidak menjadikan atau tidak menginginkan menjadikan atas kamu sekalian apa? Kesusahan dalam melaksanakan agama. Nah dari sini Pak, prinsip kemudahan itu sebenarnya digunakan oleh Muhammadiyah dalam melahirkan putusan atau fatwa. Sehingga kalau kita kaji lebih detail, prinsip taisir atau kemudahan itu di Muhammadiyah yang pertama ikhtiar Pak, yang kedua tanawwu fil ibadah. Ini bedanya apa? Ini jenengan dengerin ya. Ikhtiar itu apa? Pilihan. Pilihan itu maksudnya apa? Ketika ada banyak pendapat di kalangan para ulama, Muhammadiyah memilih pendapat yang mempermudah Pak, yang paling mudah tapi tetap apa? Kuat secara dalil. Nanti saya kasih contoh ya. Bukan berarti hanya memilih yang mudah, tapi harus kuat secara dalil. Jadi kalau ada banyak pendapat, di antara pendapat itu dipilih yang paling mudah, tapi tetap berdasarkan apa? Dalil. Bisa dipahami itu enggak? Bisa nggih? Yang kedua, tanawwu fil ibadah. Ini penting Pak. Tanawwu fil ibadah itu apa? Muhammadiyah membolehkan ragam atau varian pelaksanaan ibadah selama dalilnya itu kuat atau masuk kriteria sunnah makbulah. Contoh yang paling mudah Pak, doa iftitah bagaimana? Ada yang Allahumma ba'id, boleh diamalkan atau tidak? Boleh, karena itu yang paling kuat, mutafakun alaih, dari hadis Abi Hurairah. Kalau orang Muhammadiyah Pak, mungkin sudah tua baru masuk Muhammadiyah, yang hafal hanya wajah tuh gitu, bisa menjadi Muhammadiyah atau enggak? Bisa, meskipun tidak hafal Allahumma ba'id dan tetap sesuai dengan tarjih, karena wajah tuh itu juga hadisnya sahih. Rawahu Muslimun an Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim dari Ali ibn Abi Thalib. Atau jenengan nggak hafal wajah tuh karena terlalu panjang, hanya hafal Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ saja ya. Hadisnya sahih atau tidak sahih? Rawahu Turmudi, riwayat Imam Turmudi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Artinya ini kan pilihan Pak, sehingga jenengan bisa mengamalkan ibadah yang jenengan anggap paling mudah gitu. Tapi kalau sudah tua Pak, kalau masih muda ya sebaiknya tiga-tiga tadi hafal gitu. Masih muda bisa menghafalkan. Dan justru kalau jenengan hafal Allahumma ba'id, hafal wajah tu, hafal Allahu Akbar kabiro, itu lebih sempurna dalam mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah itu mengajarkan doa iftitah banyak, tidak hanya satu gitu. Contoh yang lain, doa ruku yang jenengan hafal apa Pak? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang umum dihafal oleh orang Muhammadiyah. Tapi di Muhammadiyah juga membolehkan Subhana rabbiyal azim, atau subuhun kudus rabbul malaikati waruh, itu juga boleh. Kalau jenengan secara umum pasti hafalnya Subhana rabbiyal azim Pak. Kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu kalau nggak sekolahnya Muhammadiyah kerepotan biasanya.
Kalau sudah tidak bisa menghafalkan, bisa pakai subhana rabbiyal azim gitu. Doa sujud juga sama. Yang jenengan hafal secara umum subhana rabbiyal a'la. Bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh, itu boleh gitu. Semuanya ini apa? Dalilnya sahih. Bacaan tasyahud, Pak. Kalau di Muhammadiyah at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat, itu tasyahudnya siapa, Pak? Tasyahudnya Abdullah ibn Mas'ud. Tapi umumnya masyarakat sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu tasyahudnya Ibnu Abbas. Muhammadiyah membolehkan semuanya, Pak. Tapi ini bukan di sekolah, Pak. Kalau di sekolah ada panduan al-Islam. Kalau guru di Al-Muhammadiyah, kalau saya tetap menganjurkan, sudah lama kerja di Muhammadiyah kok Allahumma ba'in enggak hafal, apalagi masih muda, Pak. Kalau jenengan misalnya sudah tua-tua, itu mengikuti yang ada di masyarakat, yang penting itu dalilnya sahih dan sama Muhammadiyah diakui, ya memang bisanya itu ya sudah benar. Tapi kalau masa guru di sekolah Muhammadiyah, Pak, atau di rumah sakit Muhammadiyah, apa Allahumma ba'id enggak hafal itu. Artinya kalau di Muhammadiyah kan tidak hanya kerja, Pak, tapi juga apa? Belajar agama, sehingga Muhammadiyah itu ada nuansa religinya, bukan berarti kerja hanya cari nafkah. Sehingga kalau kita di PDM tetap, kalau karyawan nanti ada tesnya, Pak, jenjang kenaikan tingkat itu ya diantaranya doa-doa apa? Sholat. Meskipun dia sudah hafal wajah tuh, tapi kita tanyakan apa? Allahumma ba'id gitu. Oke. Contohnya, Pak, ini yang ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Muhammadiyah memilih pandangan yang paling mudah. Tapi tetap ini bukan yang penting mudah, Pak. Harus dalilnya kuat, bukan sekedar mengikuti nafsu. Kalau mengikuti nafsu itu kan yang penting mudah, enggak penting dalilnya kuat atau tidak. Tapi maksud di sini mudah tapi tetap sesuai dengan dalil yang dianggap paling kuat. Contohnya apa? Contohnya di kitab Siam, putusan Muktamar Khusus Tarjih Medan tahun 1939. Ini penting, Bu, kangge jenengan, Bu. Wanita itu kalau bulan Ramadan kebetulan lagi hamil atau menyusui, itu mengkodok atau bayar fidyah, atau mengkodok dan bayar fidyah, Pak? Apa, Bu, jawabannya jenengan? Apa, Pak? Bayar fidyah. Kalau jenengan yang lain, jenengan apa, Bu, jawabannya? Mengkodok atau bayar fidyah? Ntar, Pak, saya ingin dengar. Apa, Bu? Dua-duanya. Waduh, berat tuh ya. Kalau bapaknya hanya pilih bayar fidyah, Bu, tapi jenengan kodok dan bayar fidyah, double, Bu, ya. Hamil atau menyusui itu sebabnya apa, Bu? Kalau jenengan biasanya nggak puasa di bulan Ramadan, itu nggak puasanya sebab takut dirinya atau takut anaknya, Bu? Takut dirinya itu memang apa? Kalau misalnya hamil, apa fisiknya langsung apa, Pak? Drop gitu misalnya. Kalau takut anaknya misalnya apa? Kalau menyusui takut ASI-nya itu berkurang, atau apa lagi, Bu? Atau kalau hamil takut nanti keguguran. Berarti ada dua kemungkinan. Wanita hamil atau menyusui itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia takut pada dirinya.
Yang kedua takut apa? Pada bayinya. Ini dengerin Pak atau Bu, dengerin Bu ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau wanita, ini dalam mazhab apa? Syafi'i. Sebelum kita nanti ke tarjih Pak. Dalam mazhab Syafi'i, wanita hamil dan menyusui itu dilihat dia berbukanya takut terhadap dirinya atau terhadap anaknya. Kalau takut terhadap dirinya, cuma kodok, cuma apa? Kodok. Tapi kalau takut terhadap bayinya, kena dua. Mana ibu tadi yang jawab kok? Nggak ada. Apa? Kena dua. Kodok dan fidyah. Kenapa Pak Bu? Dia kodok karena takut dirinya, fidyah karena takut apa? Bayinya. Bisa dipahami ya? Makanya kena dua. Meskipun di masyarakat kita nggak tahu Pak, paling yang ngomongnya saya hanya takut pada diri saya, meskipun mungkin faktanya juga sebenarnya takut pada, khawatir pada bayinya. Nanti kalau bilang khawatir pada bayinya, ya kodok ya fidyah. Contoh yang lain Pak, contoh yang lain, ini dalam mazhab Syafi'i tapi mungkin jenengan kurang bisa menerima ya. Contoh Pak, kalau ada orang di bulan Ramadan mau kelelep Pak. Kelelep itu apa? Tenggelam. Jenengan pas lewat Pak, tahu ada orang lagi nyari rumput Pak, ngarit gitu. Misalnya apa? Kecemplung gawan. Dia nggak bisa berenang. Nah kebetulan jenengan bisa berenang. Yang jenengan lakukan apa Pak? Nolong jenengan nyebur ke Bengawan atau enggak masuk. Kalau nyebur puasanya batal atau enggak Pak? Batal atau enggak? Ya batal Pak. Oh, menyebur ya pasti. Kalau orang langi puasa batal atau enggak Pak? Batal Pak. Jenengan ngelangi itu pasti masuk hidung. Kecuali kalau ini ditutupi semuanya, mungkin atau enggak Pak? Kan nggak mungkin. Kalau jenengan bulan Ramadan terus jebur kali, kalau sudah masuk itu ya batal Pak. Kenapa batal? Secara logika masuk atau enggak ke hidung, ke mulut? Ya masuk gitu. Iya kan? Bisa dipahami atau enggak ini? Kalau jebur loh, kalau jebur selurup gitu. Beda kalau mandi itu kan airnya kan bisa dikira-kirakan Pak, kapan masuk kapan enggak. Tapi kalau jenengan selurup bisa mengontrol masuknya air Pak jenengan, bisa atau enggak? Enggak bisa Pak. Selurup paham enggak? Ya itu kan batal kan puasanya, karena apa? Menyelamatkan orang yang mau tenggelam. Pertanyaannya Pak, kalau dia batal puasanya, dia wajib qadha atau bayar fidyah atau qadha dan fidyah Pak? Qadha dan fidyah Pak. Nah kok qadha dan fidyah? Karena dia takut pada atau dia membatalkan puasa, dia harus apa? Qadha. Karena dia khawatir keselamatan orang lain, menjadikan dia berbuka. Sebagaimana ibu yang hamil atau menyusui takut pada bayinya, dia harus bayar ya. Kesimpulannya Pak, wong sing gak paling bejo sing nulung orang yang mau apa? Tenggelam pada waktu puasa, wis nulung malah kena apa Pak? Fidyah sama qadha. Mending dibeno wae Pak, timbang aku kon bayar kon ngodoi terus apa? Fidyah wis dibeno kelem gak wis. Ini menurut mazhab apa? Syafi'i Pak. Sama dengan tadi apa? Wanita hamil dan menyusui. Bisa dipahami Bu ya? Ini menurut apa mazhab Syafi'i. Berarti kesimpulannya kalau wanita hamil dan menyusui takut pada dirinya cuma apa?
qadha. Tapi kalau takut pada bayinya, qadha dan fidyah. Sekarang kita lihat bagaimana pandangan tarjih. Dalam pandangan tarjih, wanita hamil dan menyusui itu dimasukkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak kuat melaksanakan puasa, dia apa Pak? Fidyatun ta'amu miskin, ngasih fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Siapa saja mereka? Siapa Pak? Asy-Syaikh Al-Kabir, orang yang usia lansia. Lanjut usia atau usia lanjut Pak? Lanjut usia atau usia lanjut? Yang betul kan lansia atau usia lanjut Pak? Usia lanjut Pak. Tapi saya nggak tahu kenapa kok jadi lanjut usia, kan sesuai kaidah bahasa Indonesia SPOK kan. Ya kan ya. Orang yang sudah tua tidak mampu untuk puasa itu bayar fidyah, dia tidak qadha. Yang kedua, orang yang sakit tapi sakitnya muzmin Pak. Muzmin itu sakit yang menaun. Misalnya diabetes yang sudah stadium berapa Pak? Paling 4 ya. Kalau lapar sedikit langsung ngedrop, itu berarti bayar apa? Fidyah. Dan termasuk, ini Bu, dengerin Bu, wanita hamil dan menyusui. Kenapa kok wanita hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah? Berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika mengatakan kepada wanita yang lagi hamil, anti bimangsilatil ladzi yutiquhu fa alaikil fida wala qada'a alaik. Engkau kayak orang yang tidak mampu melaksanakan apa? Puasa. Berarti wanita hamil dan menyusui kayak kakek atau nenek yang sudah usia lanjut atau orang yang kena penyakit menaun. Berarti cukup bayar fidyah, tidak usah mengqadha. Bisa dipahami Bu ya? Jadi kalau di Muhammadiyah cukup bayar fidyah. Enak mana Bu atau Pak? Bayar fidyah sama qadha atau qadha dan fidyah? Enak mana? Enak mana Pak? Bayar fidyah. Enak bayar apa? Fidyah. Hikmahnya banyak Pak atau Bu? Kalau wanita itu tiap tahun punya anak Pak. Meskipun sekarang nggak jarang Pak, tapi dulu belum ada KB gitu. Tiap tahun apa? Punya anak menyusui, punya anak menyusui terus gitu Pak, tiap tahun. Kira-kira kalau harus qadha, kapan waktu qadhanya? Kapan waktu qadhanya? Padahal hamil dan menyusui itu berapa Pak? 2 tahun Pak, dulu itu. Nggak bisa Pak itu. Kalau tiap tahun punya anak itu. Yang kedua, kalau fidyah itu ibadah yang sosial Pak. Berarti semakin Anda jenengan apa? Ngasih fidyah, semakin berdampak pada orang fakir dan miskin. Yang kedua juga Pak, bagi kebutuhan biologis jenengan. Kalau istrinya nggak puasa kan jenengan bisa itu Pak. Pokoknya banyak hikmahnya. Bisa dipahami ya? Berarti dari sini Muhammadiyah pandangannya berbeda dengan mazhab apa? Syafi'i. Kalau kita lihat pandangan mazhab Syafi'i di sini, tadi kalau wanita takut pada apa? Bayinya itu harus qadha dan fidyah. Ini berat Pak, berat. Saya nggak tahu di masyarakat ini diamalkan atau tidak, atau mungkin semuanya digeneralisir Pak. Pokoknya ya hanya qadha, meskipun dia sebenarnya takut pada anaknya. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Berarti kalau di Muhammadiyah cukup bayar fidyah. Ini contoh Muhammadiyah memilih pandangan yang mudah, meskipun tapi tetap tadi secara dalil harus
kuat gitu, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu. Berikutnya Pak, ini contoh tanawwu' fil ibadah. Tanawwu' fil ibadah itu apa? Tanawwu' itu ragam atau pluralitas. Fil ibadah, dalam ibadah, maksudnya ketika ada dalil yang dalilnya itu masuk kriteria sunnah sahihah atau makbulah, minimal hadis hasan, tapi tidak boleh dhaif, itu boleh dipakai dan diamalkan semuanya Pak. Diamalkan apa? Semuanya, sebagaimana dalam HPT jilid 3. Ini yang saya kasih contoh di HPT jilid 3. Contoh tanawwu' fil ibadah itu masalah ucapan salam penutup sholat yang dibahas di Monas ke-27, itu di Malang tahun 2010, ke-29 tahun 2015 di Jogja. Muhammadiyah membolehkan salam di sholat itu boleh lengkap, boleh tidak. Lengkap itu maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri, itu maksudnya lengkap Pak. Atau tidak lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, dua-duanya dianggap ada dalilnya dan tidak usah diperdebatkan. Berarti kalau ada imam yang salamnya lengkap, ya sudah biarin. Ada yang tidak, ya sudah biarin, ada dalilnya. Contoh yang kedua, nah ini yang agak jarang ditemukan di masyarakat Pak. Masalah pada bacaan sholat jenazah menurut Munas ke-26. Dulu Pak, di HPT jilid 1, sholat jenazah Muhammadiyah itu tapi tidak pernah dipraktikkan oleh warga Muhammadiyah Pak, karena memang banyak alasan Pak. Di antara alasannya memang warga Muhammadiyah jarang ngaji HPT sehingga tidak tahu putusan, ikut praktik sholat jenazah yang umum di masyarakat. Dulu di HPT jilid 1 Pak, itu sholat jenazahnya Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, terus sampai waladhdallin amin, baca Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidu majid, baru Allahu Akbar takbir kedua. Umum atau enggak Pak di masyarakat? Tidak umum. Umum dipraktikkan oleh orang Muhammadiyah? Tidak umum juga. Apakah ini putusan tarjih? Putusan Pak. Sejak lahirnya Kitabul Janazah 1936 sampai di Monas Malang 2010 Pak, baru Muhammadiyah membolehkan cara yang kedua, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i ya. Allahu Akbar apa? Al-Fatihah, waladhdallin amin, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kalau di Muhammadiyah sampai innaka hamidum majid. Meskipun kalau di masyarakat karena imamnya itu bukan Muhammadiyah Pak, mesti jenengan nggak dapat waktu, karena hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat jenazahnya di masyarakat cukup Pak, tapi yang lama didikiri pasca sholat. Wong sholatnya cepet kok, dikirnya lama. Inti mendoakan mayit itu sholatnya atau dikirnya Pak? Sholatnya. Kita bahas satu persatu ya. Lafaz salam itu boleh dua. Kalau ditarjih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Boleh juga yang umum di masyarakat Pak. Kalau jenengan amati ya, di masjid-masjid salamnya lengkap atau enggak Pak? Tidak Pak. Kenapa? Karena sesuai dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau Assalamualaikum sudah sah Pak, tapi sunahnya ditambah apa? Wa barakatuh. Tapi tidak disunahkan ditambahi keliru Pak. Sunahnya apa? Ditambahi warahmatullah, tapi tidak ditambahi apa? Wa barakatuh. Sehingga kalau jenengan sholat di masjid di masyarakat Pak, umumnya ya hanya Assalamualaikum warahmatullah.
karena kalau ditambahi wa barakatuh justru tidak ada dalilnya. Dikatakan semacam itu dalam madzhab apa? Syafi'i. Tapi ditarjih, Pak. Kitab Shalah kita 1929 itu justru salamnya lengkap. Menariknya, hadis yang disebutkan oleh HPT itu menukil kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ditulis oleh siapa, Pak? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Madzhabnya apa, Pak? Syafi'i. Bagaimana kok Ibnu Hajar menyebutkan hadis, satu-satunya hadis, Pak, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Bulughul Maram itu hadis Wa'il ibn Hujr, salamnya Nabi ke kanan dan ke kiri itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ini menyelisih madzhab Syafi'i. Ibnu Hajar madzhabnya Syafi'i. Kenapa kok Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang lengkap, Pak? Memang pandangan madzhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi dianggap taban wa barakatuh itu riwayat fardah. Riwayat fardah itu apa? Riwayat satu orang. Kalau riwayat satu orang yaitu Wa'il ibn Hujr itu potensi apa, Pak? Syad itu apa? Anomali, menyimpang dari pernyataan mayoritas. Pokoknya kalau kita akan ngaji, Pak, ada satu orang ngasih keterangan menyimpang dari mayoritas, itu ada banyak kemungkinan, Pak, dia ngajinya ngantuk gitu. Yang kedua, EQ-nya rendah. Yang ketiga apa, Pak? Itu macam-macam. Jelas itu riwayatnya tidak diterima. Enggak, misalnya kita ngaji kan, tapi ada satu orang memberikan pernyataan menyimpang dari pemahaman mayoritas. Itu kalau disiplin ilmu hadis apa? Anomali. Anomali itu apa? Menyimpang dari pernyataan mayoritas. Itu indikasi dia tidak kredibel, Pak. Semacam itu tidak bisa diterima. Tapi sebenarnya hadis yang bicara tentang salam lengkap itu tidak hanya riwayat Wa'il ibn Hujr, ada riwayat Abdullah ibn Mas'ud dan seterusnya, Pak. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan salam lengkap itu bukan riwayat fardah, bukan riwayat satu orang, tapi riwayat banyak orang, sehingga itu bisa diterima gitu. Sehingga di HPT kita, Pak, HPT jilid 1 1929 sampai dibawa ke Monas Malang 2010, baru 2010 Muhammadiyah mengakui dua varian salam ini boleh dilaksanakan. Berarti kalau sekarang kita boleh salamnya lengkap, boleh tidak, Pak? Ya minimal dua itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan kan, ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Tapi kalau yang kanan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, itu kalau di Muhammadiyah belum ditarjihkan, Pak. Meskipun itu kadang juga dipraktekkan, Pak. Ada juga menggunakan dasar Syekh Nasruddin Al-Albani di sifat sholat Nabi. Kalau di Muhammadiyah pilihannya hanya dua itu, Pak. Kalau lengkap ya ke kanan ke kiri. Kalau tidak lengkap ya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri tanpa wabarakatuh, itu belum dibahas ditarjih, Pak. Sehingga kalau di Masjid Muhammadiyah ya paling enggak pilihlah dua itu. Meskipun kalau jenengan pingin aman, nggak ada orang yang mengkritik, Pak, itu assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga kalau kebetulan ada jamaahnya dia paham madzhab Syafi'i, Pak, cocok dengan jenengan yang kebetulan jadi imam. Tapi kalau jenengan tambahi wa barakatuh, oh ini madzhab Syafi'i tidak disunahkan. Tapi kita boleh, Pak, karena hadisnya juga apa, dalam kajian tarjih dianggap apa? Sahih gitu. Contoh berikutnya sholat jenazah, Pak.
Sholat jenazah di HPT jilid 1 1936 itu Allahu Akbar ngangkat tangan Pak kalau di Muhammadiyah ya. Meskipun banyak dianggap kalau Muhammadiyah tidak angkat tangan, tapi kalau sesuai tarjih ngangkat tangan. Kalau di Muhammadiyah sholat iden, sholat jenazah takbirnya ngangkat tangan. Meskipun saya tahu di lapangan mungkin justru terbalik Pak. Kalau jenengan ngangkat tangan dibilang tidak Muhammadiyah, justru yang ada di tarjih itu ngangkat tangan. Ya. Di HPT jilid 1 sholat jenazah itu Allahu Akbar, tadi apa? Baca Al-Fatihah terus baca apa? Sholawat digabung. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di hadis Ibnul Jarud Pak, di kitabnya Al-Muntaqo ya. Coba, inna sunnata fis sholati alal janazah ayyaqra'a bi fatihatil kitab wa yusolli alan nabi. Pakai apa Pak? Sesungguhnya sunnah dalam sholat jenazah seorang itu membaca apa? Fatihatul kitab wa yusolli ala nabi. Pakai apa? Wawu. Wawu itu apa artinya? Dan kata penghubung atau conjunction atau konjungtor atau harful atof yaitu apa? Wawu. Dan itu kan berarti limutrakil jam'i Pak, digabung dalam satu waktu gitu. Makanya Allahu Akbar, Al-Fatihah dan salawat. Tapi ternyata ditemukan hadis yang lain, hadis Imam Baihaqi ini yang digunakan oleh mazhab Syafi'i Pak, sebagaimana yang dipraktikkan di masyarakat. Redaksinya hampir sama Pak, hanya saja kalau di riwayat Imam Baihaqi itu tidak wa yusolli ala nabi, tapi apa? Thumma yusolli ala nabi. Pakai apa? Thumma itu apa? Kemudian itu berarti menunjukkan urutan waktu, sehingga Al-Fatihah dulu dijedai takbir baru sholawat. Bisa dipahami Pak? Sehingga sekarang di Muhammadiyah dua-duanya boleh diamalkan. Meskipun kalau dulu HPT jilid 1 sebelum 2003, mohon maaf, sebelum 2003 di Monas ke-26 di Padang itu mana? Sumatera Barat. Itu pakai cara yang pertama Pak. Tapi beruntungnya tidak banyak orang Muhammadiyah yang tahu, sehingga nggak repot Pak. Kalau kita semakin tahu semakin repot. Itu cara kita sholat jenazah kok nggak umumnya dipraktekkan di masyarakat itu. Tapi kalau sekarang dibolehkan Pak. Jadi kalau jenengan mengikuti yang umum di masyarakat nggak apa-apa. Allahu Akbar, baca apa? Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad sampai apa? Innaka hamidum majid. Terus Allahu Akbar baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu dan seterusnya Pak, sampai waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Itu kalau bisa dihafalkan semuanya Pak. Kalau yang jenengan hafalkan sejak kecil itu boleh, tapi tidak ditemukan dalam hadis kalau Nabi cuma mengajarkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi kenapa kok mazhab Syafi'i semacam itu Pak? Mempermudah orang awam untuk apa Pak? Melakukan sholat jenazah. Tapi kalau jenengan sudah santri Pak, itu seharusnya juga nggak cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Meskipun itu kalau jenengan lakukan Pak tetap sah Pak, bukan berarti tidak sah. Tapi kalau mau mengikuti sunnahnya Nabi secara lengkap, doanya ditambah itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu dan seterusnya Pak, itu sampai waqi fitnatal qabri wa adzaban nar.
Itu kalau bisa, tapi kalau sudah tua hafal saya itu ya sudah nggak apa-apa, itu insya Allah tetap sah Pak, bukan berarti kita katakan tidak sah. Tapi kalau jenengan ingin doa yang lengkap sesuai dengan Nabi ya diteruskan bacaannya secara apa? Lengkap gitu. Oke. Nah masalahnya itu juga Pak, tapi paling tidak kalau kita problem kita Pak, Muhammadiyah dimanapun, terutama di Bojonegoro, itu dalam melakukan sholat jenazah belum independen. Kadang yang petugas yang ngurusi jenazah Pak, Aisyah macam-macam, nggak ada tim perawatan apa jenazah, ngedusi juga tetangga lain Pak, sehingga kadang ya tetap dipakaikan payung, jalan ya disauri beras kuning Pak, itu nggak ada dalilnya. Salah itu termasuk kesalahan kita Pak. Kenapa kok kita nggak punya apa petugas yang mengurusi jenazah? Itu juga wah. Sudah punya Imam Muhammadiyah kok diwakilkan Imam NU, itu juga termasuk kesalahan kita gitu. Gitu. Maksudnya bukan semua kesalahan karena kita di bermasyarakat Pak, tapi mungkin karena kita tidak mau mengurusi jenazah versi Muhammadiyah sendiri itu. Oke. Mungkin sekian ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, monggo. Ada atau enggak? Enggak ada. Nggih, monggo Pak. Nggih. Gimana Pak? Oh ya. Ya. Untuk renang itu ya, renang kalau menyelamatkan orang Pak, kan konteksnya kita apa? Menyelamatkan orang, itu mungkin jenengan ngontrol nafas susah Pak. Kenapa? Posisinya menyelamatkan orang gitu. Kita kan harus menolong dia, sehingga kita tidak bisa mengkondisikan mengatur air itu masuk atau tidak. Secara umum tetap apa Pak? Puasanya batal. Tapi kalau mungkin jenengan ya karena lagi panas apa Pak? Seluruh itu mungkin kan ini ditutup, itu masih bisa mengkondisikan karena kan tidak ada hubungannya dengan orang lain gitu. Nah sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i orang yang renang tadi, orang-orang yang berenang menyelamatkan orang lain, ya dianggap puasanya batal. Kemudian dia suruh apa? Qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau pandangan kita enggak semacam itu Pak, meskipun tarjih belum membahas, ya cukup bayar, cukup qadha itu, tidak perlu untuk bayar fidyah. Kalau pandangan kita loh, meskipun ini belum pandangan majelis tarjih, belum bicara tentang itu ya, karena belum pernah ditanyakan. Tapi di kajian fikih Syafi'i semacam itu ya, yaitu ketika bicara wanita yang hamil dan menyusui, dia khawatir kepada bayinya, dia wajib apa? Qadha karena dia berbuka. Karena dia khawatir pada bayinya, bayar fidyah. Sebagaimana orang yang menyelamatkan orang yang mau tenggelam, dia karena dengan berenang dia batal, dia wajib qadha. Karena dia khawatir orang yang diselamatkan, dia bayar fidyah gitu. Kalau dalam fikih Syafi'i ada semacam itu. Oke. Yang lainnya nggak ada ya. Kalau nggak ada kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.